Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, minggu pagi hari ini kita akan bercerita membahas tentang masalah padang mahsyar. Ada yang tahu padang mahsyar? Padang bulan? Iya. Padang mahsyar ini apa? Ada yang tahu nggak Bu kira-kira padang mahsyar ini Pak? Jadi diterangkan dalam kitab Hasyiatul Baijuri ala Jauharatit Tauhid, kata beliau, wal hasyar ibaratun an suqihim jami'an ilal mauqif. Padang mahsyar itu layaknya pasar manusia. Ya, kalau manusia punya pasar kan, pasar tradisional, modern dan sebagainya. Tempat ibu belanja, iya kan? Tempat bapak belanja. Kalau di kita bahasa Medannya pajak. Nih, kalau pajak itu kalau di Jakarta yang kena denda itu namanya pajak. Nah, lain tempat, lain ucapan. Nah, kalau di setelah masuk hari yaumil akhir ada namanya padang mahsyar. Tempat manusia dikumpulkan seluruhnya. Bisa Bu? Paham ya Bu? Tempat manusia dikumpulkan seluruhnya. Wa huwa al-mawdi' alladhi yaqifuna fihi min ardil qudsi al-mubaddalah. Lebih tepatnya tempat tersebut merupakan tempat berdirinya manusia. Jadi enggak ada itu di padang mahsyar nanti yang bawa kursi, bawa aqua dia minum, makan gorengan dia, enggak ada. Habis dia udah. Semuanya datang berdiri ke padang mahsyar tersebut. Di mana letaknya? Ardul Muqaddas, di tanah yang suci. Mana itu Pak? Bu? Saya pun nggak tahu. Ardul Qudsi, di tanah yang suci. Ada yang bilang katanya di tanah Palestina. Nah ini dia. Ada yang bilang katanya di padang Arafah. Tapi belum bisa dipastikan, kecuali nanti setelah kita dibangkitkan Allah baru pasti. Ya Allah. Matahari saat itu didekatkan Allah selayak mana? Sejengkal. Diturunkan Allah. Hanya sebatas sejengkal lah Bapak Ibu jaraknya dengan matahari. Panas. Panas luar biasa. Ya kan? Ibu ini panas nggak kena matahari? Kalau kami pergi ke matahari dingin pula. Allah. Jadi ketika matahari tersebut didekatkan, disitulah manusia dibangkitkan. Mulailah dia berjalan satu persatu menuju padang mahsyar tersebut. Nggak tahu dia kemana temannya, kemana istrinya, kemana anaknya. Semua akan sibuk pada waktu itu dalam ketakutan yang nyata menuju padang mahsyar. Kenapa? Karena ini tempat akan menerima peradilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita gampang. Ketika kita berada di pengadilan dunia ini, peradilan dunia, gampang itu. Tinggal telepon-telepon hakimnya, calling-calling, kasih uang, selesai. Masalah pun bisa ringan. Iya Pak ya, iya Bu ya. Gak mungkin lah pejabat yang korupsi 5 miliar dengan orang yang curi ayam, hukumannya sama. Bahkan lebih ringan lagi pejabat tersebut. Yang seharusnya udah pantas dia dipotong tangannya, ini enggak juga. Ada apa ini negara kita? Ada uang yang terselubung Bu.
Masa iya cuma nyuri pisang di penjara 5 tahun? Ya, nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Masa iya cuma nyuri ayam penjara 5 tahun? Nggak masuk akal. Nah, tapi kalau pejabat yang korupsi uang negara sampai triliunan cuman penjaranya 2 tahun. Ini hukum di Indonesia sudah rusak. Maka anak-anak kita nanti nih, kalau bisa disekolahkan hukum, biar mereka menjadi orang-orang yang adil dalam menegakkan hukum di Indonesia ini. Ya. Ngapainlah kita di padang mahsyar nanti? Nama hari kiamat itu banyak, Bu. Ada 333 nama. Ada juga yang bilang 99 nama. Dia disebut padang mahsyar. Kenapa? Karena pada hari itu manusia dikumpulkan. Semua berjalan dari kuburannya masing-masing, dibangkitkan Allah, kemudian dia berjalan. Cara jalannya itu berbeda-beda. Ada yang dia naik kendaraan, mungkin dia sering kurban. Nah, dia jadi naik kendaraan datang ke padang mahsyar tersebut. Sampai di padang mahsyar, kendaraan yang dia tunggangi kuntu turaba, jadi apa? Tanah kendaraannya tadi. Ya kan? Ada yang sama sekali enggak mau dia berinfak. Merangkak dia jalan ke padang mahsyar tersebut. Ada yang mohon maaf, hidupnya selama di dunia suka minuman keras, mabuk. Hobi kali mabuk. Maka dia berjalan dengan cara perut diseretnya. Perutnya ke tanah, ke aspal, kemudian dia berjalan sambil menyeret perut tersebut. Gimana lah pedihnya? Ya Allah. Ada yang dia berjalan dengan kepala. Artinya apa? Jalannya kayang. Tangan di bawah, kakinya di atas. Cobalah Bapak Ibu praktekkan. Ya. Kayang dia jalannya. Siapa itu? Orang kafir. Orang kafir. Orang kafir inilah yang berjalan ketika menuju padang mahsyar. Sampainya dia tertatih-tatih. Sampainya dia dengan penuh penderitaan. Jadi alhamdulillah Allah takdirkan kita menjadi orang beriman, ya kan? Sampai kita nanti di padang mahsyar semuanya insya Allah dalam keadaan yang kayak mana? Yang kita harapkan. Ada yang mungkin berjalan dengan kendaraan, ya Bu. Ya sering dia tiap tahun kurban, alhamdulillah nanti jadi kendaraannya di padang mahsyar. Kalau kurbannya itik, nih itik dia nanti. Enggak, itik itu enggak bisa dijadikan alat kurban. Oke. Ya Allah. Wala farqa fi dzalika baina may yujazi wa hum al-insi wal jinni wal malaki. Enggak ada perbedaan, semuanya jalan, semuanya. Baikkah dia jin kan mati juga. Baikkah dia manusia kan mati juga. Baikkah dia malaikat kan mati juga. Semuanya nanti pas hadir di padang mahsyar, semuanya akan berjalan menuju padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan ibu pikir jin nanti ngilang dia tiba-tiba dah sampai di padang mahsyar, enggak berlaku lagi ilmu dia itu. Juga malaikat begitu juga, enggak ada. Ya, semuanya akan berjalan ke padang mahsyar. Ya Allah. Capek enggak tuh? Oh, ribuan mil berjalan kaki. Kita dari sini sampai ke pasar Satu Tengah aja jalan kaki udah ngos-ngosan. Nah, apalagi kita menuju padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Wa baina man la yujazi. Tadi yang dikasih ganjaran itu siapa? Yang datang ke padang mahsyar. Manusia, datang dia ke padang mahsyar. Jin, datang dia ke padang mahsyar. Malaikat, datang dia ke padang mahsyar. Kemudian siapa lagi? Wa baina man la yujazi. Dan orang yang tidak mendapat balasan. Dan juga makhluk yang tidak mendapat balasan. Siapa itu? Kal bahaim, seperti binatang. Binatang pun nanti juga datang ke padang mahsyar tersebut. Begitu sampai sana menjadi dia tanah turab. Iya Pak ya Bu ya. Begitu dia sampai ke padang mahsyar, hewan tadi, binatang tadi akan kembali dia menjadi tanah seketika itu.
Jadi nggak ada, andai dia binatang tadi berbuat baik, nggak ada balasan untuk dia. Iya, dia nyuri makan rumput tetangga misalnya, contoh. Yang salah yang punya peliharaan tersebut, bukan hewannya. Iya. Dia makan tumbuhan tetangganya. Yang salah bukan hewannya, karena hewan tidak akan mendapat pahala dan dosa. Iya. Maka nggak dapat balasan juga dia. Maka begitu dia sampai ke padang mahsyar tersebut, dikembalikan Allah menjadi tanah. Jadi bila mungkin ada yang bertanya, nanti kayak mana dengan binatang-binatang yang mungkin pernah Allah hidupkan? Iya, nanti Allah hidupkan kembali. Begitu sampai di padang mahsyar, semuanya akan menjadi tanah. Kecuali ada beberapa binatang yang Allah masukkan ke dalam surga. Apa itu? Burung hudhud. Apa itu? Untanya Nabi Saleh. Apa itu? Untanya Nabi Muhammad. Ya. Apa itu? Anjing Ashabul Kahfi. Ya. Jadi diizinkan Allah untuk membersamai masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena mereka punya peran penting dalam ikut andil membela agama Allah. Ya. Ya Allah, masa iya kita mau kalah dengan mereka? Mereka aja diizinkan Allah masuk surga. Masa kita enggak, Bu, Pak? Makanya tanamkan dalam diri kita juga bisa masuk surga dengan izin Allah. Ada yang enggak mau masuk surga sini, Pak, Bu? Ada enggak? Siapa yang mau masuk surga? Semua mau masuk surga. Serius? Ada syaratnya. Mati dulu. Ya Allah. Kemudian bagaimana keadaan manusia tersebut ketika datang di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala, dan ketika berada di padang mahsyar tersebut, gimana keadaan manusia ini? Pertama, sangat ketakutan luar biasa yang belum pernah dia dapati rasa takut tersebut. Disitulah baru timbul rasa takut yang sebenarnya. Jadi jangan pikir hidup di dunia ini udah sulit kali, Allah udah mati aja. Salah. Justru menjumpai kematian tersebut akan menimbulkan beberapa fitnah yang besar. Enggak usahlah tekong-tekong malaikat maut. Nanti kan bila tiba masanya meninggal juga kita. Iya kan? Ya, jadi jangan kita berpikir setelah kita habisi nyawa kita di dunia ini karena terlalu enggak sanggup kita ngadapi masalah dunia kita, di akhirat atau di alam kubur lebih parah lagi. Enggak percaya kami Ustadz, ya silakan aja. Saya enggak nahan-nahan kok. Jadi memang betul perihal yang kita hadapi di dunia ini enggak terlalu dan enggak sebegitu kejam ketika nanti kita berada di akhirat. Ya, ketika nanti kita berada di alam kubur, udah enggak bisa lagi negosiasi. Kalau kita di sini kan ada utang misalnya contoh, nantilah belum ada uang, sabarlah, tunggulah. Kan bisa kan negosiasi kan? Sama malaikat Zabaniyah, sama malaikat penyiksa, nantilah siksanya, nanti dulu, lagi capek nih, enggak bisa. Di smackdown terus begitu sampai. Nah, artinya jangan kita terlalu banyak mengeluh sementara akhirat sudah menanti kita. Jalani aja apa yang bisa kita jalani. Ya kan? Selagi bisa berbuat baik, berbuat amal, buat. Selagi bisa bersedekah, sedekah. Selagi bisa nolong orang, tolong. Ya, selagi kita punya kelapangan rezeki, orang minta bantuan kita bantu. Sekalipun mungkin dia pernah nyakiti kita. Tanda hati manusia itu baik ketika ada orang yang pernah buat salah sama dia, kemudian orang tersebut butuh pertolongan dia bantu, itu manusia jos. Tapi kan payah. Ya kan Pak ya? Ya Bu ya? Sulit. Ada maunya aja kok baru dekat. Coba sekiranya lapang. Gak pernah, begitulah lisan manusia. Ngeri kita ini. Tuhan aja gak pernah gitu kok sama kita. Allah gak pernah gitu sama kita. Kok tega-teganya kita begitu sama manusia? Ya kan? Kan gak pernah dibilang
Mungkin kita ada yang tinggal sholat, mungkin kita ada yang berbuat nggak baik. Kan nggak pernah Tuhan bilang, kau ada maunya aja, giliran butuh kok baru dekat sama. Nggak pernah Tuhan bilang seperti itu. Kenapa? Karena sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Cobalah sekiranya kita melakukan kemaksiatan terus Allah tinggalkan kita, kayak mana itu, Bu? Mau makan apa kita? Mau hidup kayak mana? Bumi punya Allah, rezeki punya Allah. Iya kan? Nafas yang kita hirup punya Allah. Sekiranya Allah cabut nafas tersebut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang mau ngetes, Bu, dicabut nafasnya? Ada, Pak? Mana tahu belajar jadi limbat kan? Ya Allah. Kemudian gimana keadaan manusia tadi? Yang pertama serba dalam ketakutan. Takut yang luar biasa. Kalau semasa di dunia kita takut dikejar-kejar debt collector. Misalnya contoh, takut kita dikejar-kejar sama orang yang nggak baik, orang yang jahat. Lebih parah lagi ketika kita masuk ke alam akhirat. Siapa yang ngejar kita? Malaikat. Ya Allah. Kemudian gimana lagi keadaan manusia ketika berada di padang mahsyar? Seluruhnya tanpa busana, seluruhnya telanjang. Benar. Dan gak ada lagi nafsu pada waktu itu. Semuanya ketakutan. Gak ada lagi cerita telanjang nih, gak ada. Paham Pak ya, Bu ya? Semuanya ketakutan. Kenapa? Menantikan catatan amal kita masing-masing. Kalau kita terima catatan amal tersebut, barulah sibuk kita baca. Ternyata hari Senin tanggal sekian kita buat ini, hari Selasa tanggal sekian jam sekian kita buat ini. Dari awal kita balik sampai kita menjelang akhir hayat, kita baca itu semua catatan amal kita. Yang dia didatangkan, cara menandakannya kayak mana? Ingat-ingat nanti, mana tahu terbawa kan ucapan saya ini sampai di padang mahsyar nanti. Ingat-ingat, cara menandakan orang tersebut baik, dia akan terima catatan amal tersebut dari tangan kanannya. Cara menandakan orang tersebut buruk, nanti akan dia terima catatan amal tersebut, dilemparkan dengan cara yang kasar, dan dia terima dengan tangan kiri. Ya Allah. Hati-hati, Bu. Boleh jadi nanti kita di sini terima catatan amalnya dengan tangan kiri pula. Merasa diri kita paling baik, paling bagus, kita lah yang ngaji, kita yang punya ilmu, kita yang punya amal. Oh, belum tentu. Boleh jadi mereka yang di luar sana yang melegalkan dirinya sebagai preman, mereka pula yang disambut oleh Allah dengan apa? Kitab catatan tersebut dari arah kanannya. Maka gak usah cepat-cepat vonis orang, gak usah cepat-cepat buruk sangka sama orang, gak usah cepat-cepat ngeklaim orang jahat, gak usah. Yang terpenting perbaiki diri kita. Iya kan? Kalau ada mungkin anak gadis orang, perempuan tetangga pulang malam, jangan cepat digosipi. Jangan. Boleh jadi mungkin dia kerja, boleh jadi gak ada angkot, boleh jadi gak ada kendaraan. Inilah kadang hidup bertetangga ini, terlalu cepat dia mengecas api tersebut sehingga menyulut kemana-mana. Jangan. Ya. Nah, itu kita keberadaan ketika nanti di mana? Padang mahsyar. Belum di padang mahsyar udah panas, Pak ya. Ya Allah. Ngeri kita. Itu bagi orang yang hidup kemudian sempat dia melakukan kebaikan dan seterusnya. Bagaimana dengan janin? Yang ketika itu di kandungan emaknya tiba-tiba masuk 6 bulan, gugur pula janin tersebut. Gimana? Nah, ini pendapat para ulama. Wa ammas saqatu, adapun janin yang gugur, walladzi lam tatimma lahu sittata ashhur, yang belum sempurna umur janin tersebut 6 bulan. Nah, yang belum sempurna. Fa in ulqiya ba'da nufkhir ruhi
fi uidda bi ruhihi. Sekiranya dia gugur janin tersebut, keluar dia dari perut emaknya, nah ulqiya ba'da nufkhir ruh, ditiupkan ruh tersebut setelah 6 bulan lahir dia, meninggal dia, maka katanya uida bi ruhihi, akan dikembalikan ruhnya tersebut juga, dan dia akan hadir di padang mahsyar. Jelas nih Bapak Ibu sekalian, jelas. Kalau sekiranya janin tersebut di bawah atau kurang dari 6 bulan, ya, maka dia akan kembali menjadi tanah biasa. Tapi kalau sekiranya sudah ditiupkan ruh, kemudian pas lahiran meninggal pula anaknya, nah ini nanti akan hadir di padang mahsyar dan langsung masuk ke dalam surga dalam bentuk kapan itu? Dirata-ratakan Allah sesuai dengan orang yang berada di dalam surga. Para penghuni surga itu umurnya rata-rata 33 tahun. 30 tahun, 33 tahun. Nanti disesuaikan janin tersebut dengan ukuran dan usia orang yang berada di dalam surga. Gitu juga nanti ibu-ibu, bapak sekalian yang umurnya udah 70 tahun, nanti Allah kembalikan layaknya dia berumur 33 tahun lagi. Enggak sulit bagi Allah, enggak usah tanya-tanya. Maka kalau punya hati, imani saja cukup. Ya. Kayak mana caranya? Kami wes tuwek kok bisa balik muda lagi ya? Sangat gampang bagi Allah mengembalikan apa yang sudah berlanjut. Iya kan? Sama seperti ada orang bertanya sama saya, Bu, Bapak sekalian. Kalau ada orang yang meninggal, matinya dia dimakan buaya atau dimakan binatang buas, bagaimana cara malaikat tersebut menanyakan dia sementara dia tidak berada di alam kubur? Sangat gampang bagi Allah mendatangkan malaikat walaupun jasadnya sudah terpecah belah, terpisah-pisah. Bukan tugas ibu, bukan tugas bapak itu koreksi, nanya-nanya kayak gitu kepada Allah. Bagaimana. Cukup bagi kita untuk mempersiapkan diri ketika menghadapi kematian. Dah, itu aja. Anak tadi kayak mana? Yang belum sempurna 6 bulan, wa yasir 'inda dukhulil jannah ka ahliha, dan akan menjadi seperti penduduk surga tersebut. Fil jamal, tampannya, gantengnya, kan rupanya kan belum tahu kita. Masih 6 bulan itu atau kurang dari 6 bulan kan belum jelas dia perawakan wajahnya. Nah, nanti akan disempurnakan layaknya penghuni surga, mulai dari tingginya, tampannya, umurnya. Begitu juga nanti yang adik-adik ini, misalnya contoh ada yang berpulang ke rahmatullah, nanti akan dibalikkan Allah layaknya para penghuni surga tersebut. Ya Allah, cukup nggak kira-kira lagi? Ya, ini kaji-kaji takut nih Pak. Ya, supaya kita sadar bahwa ada alam selanjutnya setelah alam dunia. Maka selama di dunia ini jangan cepat-cepat minta mau mati. Cepat-cepatlah kita perbaiki diri. Cepat-cepat kita taubat. Gak usah minta-minta mau mati, karena mati itu pasti dia bakal datang. Mau duduk tenang dan diam sekalipun dia akan datang. Jadi gak usah dipinta-pinta. Ya, gak usah tekong-tekong malaikat maut itu. Coba-coba bunuh diri dia dan sebagainya. Gak usah. Na'udzubillah. Ada nggak gitu yang mungkin stres sekali dia, Bu? Iya Pak, stres sekali dia menghadapi kehidupan di dunia ini. Udah nggak sanggup lagi. Rasanya seluruh beban di dunia ini udah ditimpakan sama dia, sehingga berujung dia loncat dari gedung. Yang nggak pandai berenang nyebur dia ke laut, ya kan? Kemudian dia pasang tali gantung diri dia dan sebagainya. Benar, kehidupan dia di dunia udah selesai, tapi ingat, alam kubur sudah menanti. Lebih dahsyat lagi ketika masuk di alam kubur. Maka jangan coba-coba untuk menyelesaikan kehidupan dunia kita dengan cara mempercepatnya. Jangan.
biar saja pada masanya tiba. Kemudian setelah nanti padang mahsyar ada yang namanya mizan. Mizan ini timbangan. Ya Pak, timbangan. Jadi amal baik kita, amal buruk kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal amalus shalihul ladzi yarfa'uh. Amal soleh yang kita lakukan akan mengangkat derajat timbangan tersebut. Bedanya timbangan di dunia dengan timbangan di akhirat. Semakin banyak amal kebaikan tersebut, maka semakin terangkat dia. Kalau kita di dunia ini semakin berat yang kita isi, maka akan semakin nurun. Iya kan? Nah, bedanya dibalik dia. Kalau di akhirat nanti semakin berat amalan kita yang baik-baik, maka akan semakin naik timbangannya. Jadi nanti kalau udah masuk akhirat jangan senang pula ya kan. Ke bawah timbanganku, alhamdulillah. Rupanya manusianya buruk. Karena mungkin dia pebisnis, pedagang selama di dunia. Jadi ketika di akhirat ditimbang Allah, ke bawah timbangannya. Senang dia, alhamdulillah katanya. Padahal itu azab dari Allah. Ya Allah. Ibu mau ditimbang atau nimbang sendiri? Gimana nih? Mau ditimbang atau nimbang sendiri? Maka pentinglah bagi kita muhasabah, introspeksi diri kita, perbaiki diri kita. Bila mungkin kita melakukan salah, bila mungkin kita melakukan dosa, perbaiki, cepat istighfar. Mumpung masih ada waktu, Bu, Pak. Mumpung masih ada waktu. Nanti kalau waktu tersebut udah dicabut oleh Allah, jangan harap kita bisa melakukan kebaikan. Banyak kan manusia yang Allah kasih kesempatan sampai berpuluh-puluh tahun, sholat pun enggak, apapun enggak, zakat pun enggak, beramal soleh enggak, berantam aja kerjanya, fitnah aja kerjanya. Nah, maka setelah Allah cabut nikmat waktu tersebut, tekapar dia enggak bisa apa-apa. Iya kan? Tekapar enggak bisa apa-apa. Dikasih nikmat sehat enggak dia pakai, dikasih nikmat waktu enggak dia gunakan, dikasih dia nikmat iman dibiarkannya aja. Maka datang masanya Allah cabut nikmat yang 3 tadi, enggak bisa buat apa-apa. Mau sholat dia udah enggak bisa lagi gerak tangannya, badannya. Mau ke masjid dia udah enggak bisa melangkah lagi. Pingin dia berbuat amal soleh udah enggak bisa lagi, badannya udah kaku. Maka penting bagi kita untuk senantiasa introspeksi diri sebelum kita dibawa Allah, digeret Allah di padang mahsyar. Ya Allah, kalau ada cerita padang mahsyar ini gelap. Saya doakan nanti semuanya kita selamat di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Beda-beda nanti. Ada yang di padang mahsyar ini jalan kaki. Ada yang di padang mahsyar tadi kalau dia sering setiap tahunnya ngapain? Kurban, naik kendaraan. Bener itu, nggak bohong. Kurbannya apa misalnya kambing, naik kambing dia nanti. Tapi begitu sampai di padang mahsyar, kambing yang dia tunggangi akan berubah menjadi tanah. Nah, jelas ya Pak ya? Ya, jelas ya Bu. Kurban dia apa namanya? Sapi. Begitu sapinya sampai di padang mahsyar akan berubah menjadi tanah. Selesai. Dia cuma mengantarkan Bapak Ibu sekalian ke tempat padang mahsyar tersebut supaya tidak sulit jalan kaki dari mana? Dari sini ke padang mahsyar. Ya Allah. Ini enggak nakut-nakuti Bu. Kalau enggak percaya silahkan di luar. Kami belakangan aja. Ya Allah. Nah, setelah nanti selesai semuanya berkumpul di padang mahsyar, matahari Allah turunkan, layaknya sejengkal matahari tersebut dari ubun-ubun kepala kita. Ada yang
dapat melindungi kita dari panasnya matahari tersebut? Apa? Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya kayak mana? Banyak-banyak sholawat. Mulut ini dikasih Allah bisa bergerak-gerak, lisan ini bisa bergoyang-goyang. Bukan artinya kita harus gosip aja, ceritakan keburukan orang, fitnah, bongkar aib, sana sini begaduh. Enggak. Tapi gunakan lisan kita ini untuk senantiasa sholawat. Ya kalau duduk-duduk tenang, apalah salahnya bersalawat? Iya kan? Kalau duduk-duduk kita lagi santai, apalah salahnya kita berzikir? Kalau misalnya lisan kita lagi ngomongi yang nggak baik, cepat istighfar, bersolawat. Bu, Pak, di akhir zaman ini amalan yang paling ampuh hanyalah solawat. Hanya solawat, nggak ada yang lain. Kadang kita berbuat baik, besok kita pas ditekong orang timbul nakal kita, iya kan? Kadang kita hari ini baik berkawan, karena difitnah kita besok udah putus silaturahimnya. Kadang kita hari ini berbuat baik karena mungkin teman menjengkelkan, udah nggak mau lagi kita berkawan. Maka satu-satunya amalan di akhir zaman ini yang nggak boleh kita tinggalkan adalah melafazkan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Syafaat Nabi nanti turun, dikasihlah kita payung sehingga tak kepanasan kita. Tidak lagi kita merasa berkeringat. Ada itu yang di padang mahsyar nanti tenggelam dia dengan keringatnya sendiri. Jangan Bapak Ibu pikir banjir sana sini, enggak. Dia tenggelam disebabkan keringat yang dia keluarkan sendiri. Karena sejengkal matahari tersebut dari atas ubun-ubunnya. Tenggelam dia. Meninggal dia, orang dia udah meninggal, mana meninggal lagi dia? Nungap-nungap, enggak bisa bernafas. Itulah bentuk siksaan dari Allah. Ya Allah. Wala tahina manas, dan pada waktu itu enggak ada lagi manusia bisa lari-lari. Hari ini kita kalau dikejar polisi bisa kita berondok entah kemana, iya kan? Dikejar aparat kita bisa lari-lari. Besok di padang mahsyar dikejar malaikat kita mau kemana lari? Gak bisa. Semuanya sudah terlanjur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita punya jasad ini, jadilah jasadnya yang baik-baik saja. Ya. Kalau kita punya lisan, lisannya yang baik. Kalau kita punya tangan, tangan yang baik. Kalau kita punya perut, jangan masukkan yang haram. Kalau kita punya mata, jangan saling memata-matai. Kalau kita punya lisan, jangan sampai kita menyakiti hati orang. Tenang hidup nih, tenang. Yang penting kita jangan sampai ganggu manusia, ganggu orang. Kemudian kita lanjut, Bapak Ibu sekalian. Setelah di padang mahsyar timbullah nanti yang namanya mizan. Mizan ini artinya timbangan, ditimbang seluruh amal kebaikan kita. Tanda timbangan tersebut bagus, bahwa dia akan naik ke atas. Kalau di dunia ini kan semakin berat isinya akan semakin nurun dia. Kalau di akhirat semakin berat amal kita akan semakin naik. Nah begitu, itu perbedaannya. Dalilnya jelas di Al-Quran. Wal amalus solihul ladzi yarfa'uh. Amal soleh tersebut yang akan mengangkat timbangan tadi. Jadi jangan kita pikir karena kita pebisnis, pedagang, apalagi jualan dia, dikiranya timbangan dunia ini berlaku. Senang dia pas ditimbang di akhirat, ya Allah alhamdulillah timbangan aku berat ke bawah. Padahal timbangan berat ke bawah menunjukkan dosanya banyak. Iya kan? Menunjukkan dosanya banyak. Kalau ke atas dia menunjukkan taatnya banyak. Setelah ditimbang, apalagi yang harus dia lalui? Apalagi yang langkah selanjutnya habis ditimbang? Bukan semua ditimbang satu-satu manusia, puluhan juta manusia, bahkan miliaran. India sekarang berapa? Miliaran, iya kan? Cina berapa? Miliaran. Itu yang sekarang yang hidup. Konon lagi yang mati sebelumnya.
Maka jutaan triliunan manusia, tunggulah itu masing-masing ditimbang. Berapa lama kita nunggu di padang mahsyar? Ya Allah. Bukan ditimbang sekali semua, ayo masuk semua. Kayak di tsunami itu, dikubur semua. Enggak, satu persatu. Ditimbang. Hadir dia jalan, dipanggil nama si fulan. Mau bohong dia. Dia mau nggak ngaku. Ternyata ada screen yang ditampilkan Allah. Kayak mana kita mau bohong? Ini amalmu, ini amalmu. Kayak mana kita mau lari? Jelas ya Pak? Na'udzubillah. Hari ini kita jagonya sandiwara. Besok di akhirat nggak bisa lagi. Nggak ada yang bisa ditutup-tutupi di hadapan Allah. Semua ngelihat. Oh, ternyata si kawan ini selama dia menjabat korupsi aja kerjanya. Semua ditampilkan Allah. Oh, ternyata si kawan ini selama di dunia asik begaduh aja kerjanya. Oh, ternyata si kawan ini selama di dunia asik nggak baik aja hubungannya. Ditampilkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajab kita. Bukan saya yang nonton, bukan ibu saja yang nonton. Puluhan manusia, bahkan malaikat dan jin yang pada masa itu di padang mahsyar akan menyaksikan seluruh perbuatan yang kita lakukan. Malu nggak? Malu. Iya kan? Malu. Aib kita ditontonkan di hadapan khalayak ramai. Bagaimana caranya Bu, Pak, supaya aib kita nggak ditontonkan di hadapan khalayak manusia atau makhluk yang pada masa itu di padang mahsyar? Maka banyak-banyaklah tutup aib orang, supaya aib kita ditutup Allah juga. Cuman itu aja kuncinya. Kalau orang punya aib, lisan dikunci. Jangan suka lap, jangan, dikunci. Selagi kita bisa menjaga aib saudara kita, selagi kita bisa jaga aib tetangga kita, pasti Allah jaga aib kita nanti selama di akhirat, di padang mahsyar. Gak akan Allah tunjuk itu. Gak akan Allah lihatkan aib tersebut. Kenapa? Manusia yang paten. Selama di dunia dia mampu menutupi aib saudaranya. Begitu. Ini kan kadang enggak. Pantang sikit tetangga buat salah, itulah. Punya tetangga yang nggak punya otak dan sebagainya. Semua kalimat keluar dengan lisan yang nggak baik. Iya kan? Ya Allah. Saya bukan bilangi Bapak Ibu. Saya pun gitu juga. Sama-sama kita belajar untuk menjadi manusia yang baik. Bukan berarti yang nyampaikan materi ini udah baik kali. Enggak. Sama-sama kita belajar baik, insya Allah. Nggak ada di sini yang nggak punya dosa tuh. Yang ibu mungkin melawan sama suaminya, yang suami mungkin nggak tahu diri sama istrinya, yang anak mungkin kurang ajar sama emaknya, yang emak mungkin nggak ngasih nafkah atau ayahnya nggak ngasih nafkah kepada anaknya. Iya kan? Semua kan itu terhitung dalam kategori maksiat, akan dipinta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Maka jangan merasa fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian anggap jiwa kalian ini udah suci. Gak usah. Ibaratkan aja diri kita ini masih kotor. Jiwa kita ini masih belum bersih. Kenapa? Kalau kita menganggap diri kita masih kotor, jiwa kita masih belum bersih, gak timbul itu yang namanya sikap sombong. Gak timbul itu yang namanya sikap takabur. Pingin dipuji orang dan pingin merendahkan orang. Gak timbul itu. Gitu. Dan siapa yang pertama kali akan melintasi siratnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita. Bukan Nabi Isa, bukan Nabi Nuh, bukan siapa lagi, Nabi Adam. Enggak. Mereka itu belakangan. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabinya diluan, maka umatnya akan diluan juga menghadapi siratnya Allah. Ya Allah, enak enggak itu? Di saat manusia pada masa Nabi Nuh, pada masa Nabi Isa, mereka akan menanti kita dulu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Memuliakan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Nabi Muhammad adalah umat yang mulia. Jangan kalian hinakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah pesan Nabi. Masuk Nabi Muhammad.
Baru setelah itu siapa? Setelah itu para nabi yang lain. Siapa setelah Nabi Muhammad? Ada yang bilang Nabi Nuh alaihissalam masuk. Kemudian Nabi Musa, baru nabi-nabi yang lain. Ada yang bilang seperti itu. Kemudian setelah Nabi Muhammad, para nabi, baru setelah para nabi ini siapa? Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Gak ada yang bisa menandingi keimanan beliau. Andai seluruh manusia ini hidup kembali ditimbang dengan imannya Sayyidina Abi Bakar, gak akan ada yang mampu menandingi imannya Sayyidina Abi Bakrin Siddiq. Ya Allah. Jadi gak wajar kita cemburu sama Sayyidina Abu Bakar. Hidupnya dia perjuangkan untuk Nabi, untuk Islam. Hartanya yang banyak, beliau orang paling kaya raya. Nah, wahai Nabi, semuanya. Nah, nggak pikir-pikir dia. Jadi ditanya sama Rasul, ya besok, wahai Abu Bakar, kau makan pakai apa? Masih ada Allah dan Rasulnya kok. Tercenganglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebegitu dia meyakini rezeki dari Allah. Kita nggak makan sehari aja ngeluh, ya kan? Kita yang belum ada rezeki mungkin beberapa hari udah pontang-panting. Manusiawi, ya manusiawi. Wajar, ya wajar. Cuman kalau mau mengimbang-imbangkan keimanan kita dengan keimanan kualitas Sayyidina Abu Bakar, sangat kurang ajar. Nggak cocok itu. Iya Bu ya. Ada yang di sini mau mencapai levelnya iman Sayyidina Abu Bakar? Nggak akan mungkin. Karena sudah dijamin Allah, setelah Nabi Muhammad masuk, para nabi yang lain masuk, barulah masuk Sayyidina Abu Bakar biduni hisab, tanpa dihisab. Jadi nggak ada itu Sayyidina Abu Bakar ditimbang-timbang lagi, nggak ada. Udah begitu sampai dia di padang mahsyar, Sayyidina Abu Bakar, kemudian langsung dia setelah Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain, langsung mereka nyebrang juga dari sirat tersebut sampai ke surga. Jadi nggak ada lagi mizan-mizan sama mereka, timbangan itu nggak ada, nggak ditimbang lagi amalan mereka, karena tidak mungkin ada amalan yang tidak baik dari Sayyidina Abu Bakar. Insyaallah. Barangkali yang hadir di sini mungkin nih juga termaksud orang yang melintasi siratnya dari Allah Subhanahu wa taala dengan sangat cepat. Iya kan? Barangkali kita nggak tahu. Bisa jadi ibu misalnya nyebrang ke siratnya Allah, titi yang dibuat Allah dengan setipis belahan 7 rambut, belah nyamping, jangan belah gini, belah nyamping, di belah 7, tajamnya luar biasa. Boleh jadi ibu di luar sampai nyebrangnya. Benar kan? Kita nggak tahu. Keimanan manusia tidak boleh kita ukur. Oh dia rajin sholat ini, dia rajin puasa, zakat, sedekah, belum tentu dia di luar yang bisa melintasi sirat tersebut. Boleh jadi dengan keimanan dia sombong, takabur, belum tentu. Ya. Oh dia bagus sekali nih, selama di dunia dia jadi guru ngaji kami, mungkin dia di luar masuk surga, belum tentu. Boleh jadi yang dididik dari guru tersebut jauh lebih baik imannya, takwanya ketimbang gurunya. Mungkin gurunya merasa dirinya udah paling tinggi, udah paling berilmu, maka itu terkalahkan dengan takwanya orang tersebut. Sambil diminum Bu, minum dulu kita ya. Ayo Pak, sambil minum Pak. Bismillah. Kita lanjut lagi. Setelah nanti melewati sirat, barulah Nabi berada di surga. Kemudian yang masuk neraka, apa sebabnya? Nggak sanggup dia meniti sirat tersebut, jatuh dia ke kanan kirinya itu neraka, jatuh pada berjatuhan. Ada juga yang selamat, walaupun jalannya tertatih-tatih, walaupun jalannya layaknya orang lewati tali, ngerangka, tapi bakal sampai juga. Sebegitulah kualitas imannya. Ada yang ngelewati sirat tersebut tanpa ngerangka, selayaknya kilat, langsung sampai ke surga. Siapa itu? Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada mereka itu orang-orang yang jujur, orang-orang yang adil,
orang-orang yang memang dipuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah Allah yang muji, bagaimana manusia mau mencaci? Nggak bisa. Adilnya subhanallah, luar biasa. Imannya subhanallah, luar biasa. Kalau nggak karena mereka sahabat-sahabat tersebut, mana mungkinlah kita ini Islam? Nggak mungkin. Mana mungkin ibu kenal sholat? Nggak mungkin. Mana mungkin ibu kenal zakat? Nggak mungkin. Mana mungkin bapak ibu kenal Tuhan? Nggak mungkin. Karena mereka lah para pejuang-pejuangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar gelar Allah, kemudian Allah gelarkan mereka menjadi ashabul jannah, para penghuni surga. Sahabat itu, Bu, ini saya kasih tahu ya, Bu. Maka kita nggak boleh caci maki sahabat. Sahabat itu pernah satu hari seorang ulama mengira dirinya sholatnya udah paten, puasanya udah bagus. Seorang ulama, bukan sahabat. Kemudian sejauh apa sih keimanan sahabat ini? Jadi dia bertanya di dalam hati. Kemudian tertidurlah dia. Dia orangnya soleh, bagus. Tertidur, kemudian Allah hadirkan di situ Nabi beserta para sahabat dalam mimpinya. Setelah itu dia lihat Rasul ini sedang naik perahu. Di situ ada sahabat juga di perahu tadi. Tiba-tiba perahunya bocor. Maka sahabat nggak ambil pikir, dia langsung turun, dia tempelkan kepalanya ke perahu tersebut agar Rasul tetap selamat. Sebegitulah cepatnya para sahabat tanpa pikir panjang. Ya, bayangkan itu. Sebegitulah cintanya sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nggak pikir mau jiwanya tertusuk, terluka, yang penting Rasul jangan sampai ada apa-apa. Ini kan kita enggak ya kan, emaknya terjatuh, mak tunggu dulu ya. Iya. Jadi mental yang hadir dalam diri kita ini belum sampai sekukunya mental sahabat. Jadi jangan caci maki sahabat, jangan, enggak boleh. Orang yang membenci sahabat Nabi, seperti siapa contohnya? Orang-orang Syiah, mereka benci dengan sahabat Nabi sebahagian, tapi cinta terhadap sebahagian. Siapa yang dibencinya? Sayyidina Abu Bakar. Siapa yang dibencinya? Sayyidina Umar. Siapa lagi yang dibencinya? Sayyidah Aisyah. Padahal mereka-mereka ini orang-orang yang dijamin Allah masuk ke dalam surga tanpa hisab. Begitu juga dengan orang-orang Khawarij. Mereka membenci siapa? Mereka membenci Sayyidina Ali. Siapa lagi? Sayyidina Utsman. Orang-orang Khawarij itu benci luar biasa dengan Sayyidina Ali, dengan Sayyidina Utsman. Nah, maka nanti orang-orang yang membenci sahabat Nabi, ingat pesan saya baik-baik Bapak Ibu, gak akan pernah mencium bau surga. Jangan pernah. Maka hadirkan anak-anak kita, keluarga kita untuk tetap di jalan Allah yang baik, lurus dan benar. Jangan neko-neko. Ngaji ini ngaji yang bagus-bagus. Kalau ada ngaji ini buruk-burukkan orang, tinggalkan. Kalau ada ngaji ini ceritakan aib orang, tinggalkan. Udah ngaji yang lurus saja, yang kita memang betul-betul memperbaiki diri. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dapati ustadz dia isi kajiannya asik gosip aja, ceritakan aib orang, tinggalkan. Gak benar tuh. Nah gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, setelah nanti semuanya kita berada di padang mahsyar, Rasul sudah sampai kemana? Ke surga, ke depan pintu surga. Maka nanti dia lihat dari pintu surga tersebut ke padang mahsyar, menangis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat beliau menangis? Karena beliau sudah disampaikan Allah di luar, gak mungkin kembali lagi. Hanya satulah yang bisa beliau perbuat. Beliau belum lakukan selama di dunia. Apa itu? Syafa'atul uzma. Syafaat yang agung. Yang tadi orangnya udah terjatuh dia ke dalam neraka, diangkat kembali masuk ke dalam surga. Yang udah masuk ke dalam neraka, dikeluarkan masuk ke dalam surga. Yang sulit dia melintasi sirat, masuk dia kena syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu cepat dia bisa melintas. Jadi apa sebabnya orang tersebut dapat syafaat Nabi? Gak pernah kering lisannya mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Baik, demikian dulu kajian kita pada minggu pagi hari ini. Moga-mogahan barokah dan bisa kita amalkan bersama. Kafaina bihadzal kalam wa syukron katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.